TV One, ini TV One tuh sebenarnya ngapain sih? TV One blunder dengan mengeluarkan berita seperti ini. JICS kumpulkan pemain tanpa staff jadi bukti krisis kepercayaan timnas Indonesia pada Shin Tae-yong. Gua bingung sama TV One mana postingan habis itu di like nih sama si Toel ya kan. TV One ini selalu ngasih panggung sama si Toel. Gua nggak tahu ada apa sih sebenarnya TV One sama Toel. Bener dah, TV One ini selalu ngasih panggung ke si Toel. Kalau nggak salah sih postingannya udah dihapus ya guys ya. Tapi menurut gua ini sih gila sih bikin berita kayak gini. Berita kayak gini tuh benar-benar kayak memecah belah ya. Padahal Pak Sumarji kalau nggak salah bilang ini adalah langkah yang menurut gua menunjukkan bahwa JICS adalah seseorang dengan jiwa kepemimpinan yang sangat besar. Karena dia punya leadership yang tinggi, jadi dia ingin mengumpulkan pemainnya lagi gitu loh sebagai seorang kapten. Dan itu adalah nilai plus dari seorang Bang Jai. Jadi udah ya, stop bikin berita yang bisa memecah belah. Timnas kita lagi benar-benar lagi kompak, jangan dipecah belah. Dan juga jangan kalian ya menganggap bahwa kita semua akan diam. Kita semua akan terus berada di garis terdepan untuk mendukung timnas kita. Silakan jika ada yang ingin mengeritik, itu hak kalian. Tapi jangan framing seolah-olah Sintang ini adalah penjahat atau adalah sosok yang menghancurkan timnas kita. Sintang mengambil alih timnas kita pada saat timnas kita lagi terpuruk, dibantai habis-habisan pada saat itu. Ingat gak? Kenapa lupa? Kalian mengatakan gak perlu mengingat jasa seseorang. Kenapa tidak boleh mengingat jasa seseorang? Saya bukan membela Sintang, saya mengatakan secara fakta. Sulit sekali di Republik ini bekerja secara benar. Bekerja secara jujur, sulit sekali. Yang diserang Ketua Umum Pak Erick Thohir, yang diserang adalah Sintang sebagai pelatih kepala, yang diserang adalah para pemain. Kenapa kerjaan dari mayoritas orang-orang kita adalah untuk menyerang orang lain? Kenapa tidak kita dukung mereka semua? Kenapa tidak kita merasa bangga jika mereka berjuang secara benar? Kenapa tidak kita... Kalau keretakan saya pastikan karena kebetulan saya ada di dalam itu tidak ada ya. Karena saya lihat komunikasi mereka sangat baik selama ini, dan terakhir sebelum kita melawan Arab Saudi pemain melakukan meeting yang di satu ruangan yang berisi hanya pemain saja. Oh, hanya pemain, tidak ada pelatih, tidak ada pelatih, tidak ada staf, dan di situ mungkin pemain saling menguatkan dan kita bersyukur kita bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Jadi kalau masalah ada keretakan saya bilang. Bung Toel sebut JICS kumpulkan pemain tanpa staf hingga singgung soal krisis kepercayaan. Jakarta, tvonnews.com, Timnas Indonesia akhirnya meraih kemenangan perdana di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia berhasil menaklukkan Arab Saudi 2-0 di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa, 19 November 2024. Pada pertandingan tersebut, terungkap bahwa Kapten Timnas Indonesia JICS mengumpulkan pemain untuk berdiskusi tanpa adanya staf kepelatihan. Pengamat sepak bola nasional, Tommy Welly alias Bung Toel mengakui kemenangan Timnas Indonesia atas Arab Saudi memang patut diapresiasi. Namun sebagai pengamat, lanjut Bung Toel, ada sisi yang harus dikritisi khususnya dari kepemimpinan Shin Tae-yong sebagai pelatih Timnas Indonesia. Hal ini karena data statistik Timnas Indonesia yang buruk dari pertandingan tersebut. Naturalisasi dilakukan untuk mengurangi gap dari tim elit Asia. Lalu kita akan lihat statistik permainan lawan Arab. Possession 23%, Arab 77%, jumlah shooting kalah, jumlah passing kalah, akurasi passing kalah, kata Bung Toel dalam program 2 CCTV One, Kamis, 21 November 2024. Jadi statistik pertandingan itu mempertontonkan aspek permainan kita. Jadi aspek permainan kita masih lemah, kata Bung Toel. Sebelum pertandingan, lawan Arab Saudi, ada meeting tersendiri yang tidak diikuti pelatih dan ofisial, dibilangnya katanya penguatan, kata Bung Toel. Apapun namanya, menurut saya, dalam dugaan saya, krisis kepercayaan. Apakah pemain naturalisasi itu hanya bisa main untuk kecenderungan defense? Katanya, Bung Toel mencontohkan bagaimana Shin Tae-yong tak bisa memaksimalkan pemain naturalisasi karena tetap menggunakan pakem strategi yang sudah dia gunakan sebelum rombongan pemain naturalisasi itu datang. Namun alih-alih bertanggung jawab, Shin Tae-yong seringkali memiliki alasan atas permainan buruk skuad Garuda.